Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah-Mu Tuhan pada hari ini, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap hati kami, agar kami siap dibentuk dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara, kita semua pasti tahu tentang garam dan lilin. Khususnya ibu-ibu nih, garam adalah salah satu bumbu masakan yang paling berpengaruh terhadap cita rasa dari sebuah masakan. Tanpa adanya garam, makanan akan terasa hambar. Lalu lilin, ketika listrik di rumah kita mati, kebanyakan dari kita langsung mengambil lilin supaya ada sumber cahaya di tengah-tengah kegelapan. Saya menyampaikan ilustrasi seperti ini karena ada keterkaitannya dengan tema firman Tuhan saya hari ini, yaitu berani tampil beda. Firman Tuhan akan saya bacakan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Ya. Firman Tuhan menuliskan bahwa kita semua adalah garam dan terang dunia. Artinya kita adalah orang-orang yang menjadi teladan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemberi rasa nikmat, pembawa terang di tengah-tengah kegelapan. Dunia kita ini sedang dilanda oleh kegelapan. Kegelapan karena kejahatan-kejahatan yang marak terjadi di mana-mana. Disinilah peran kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, menjadi teladan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saya akan mengangkat sebuah tokoh Alkitab bernama Timotius. Timotius dari kecil sudah diajarkan firman Tuhan, sudah ditaburi oleh firman Tuhan, oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Jadi ketika ia anak muda, ia menjadi pelayan Tuhan, ia menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh taat dan tidak terpengaruh. Padahal pada zaman itu ia diperhadapkan dengan berbagai ajaran sesat. Namun ia yakin dengan imannya, ia tetap mempertahankan imannya karena imannya sudah dibangun di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Perlu ditekankan bahwa sejak dari kecil kita harus mengenal firman Tuhan, harus mencintai firman Tuhan. Saya sangat bersyukur karena saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang begitu mencintai firman Tuhan. Setiap hari saya terima firman Tuhan dari papa dan mama saya, dengan sharing-sharing dari setiap anggota keluarga, lalu ditambah juga di sekolah setiap pagi Bapak Ibu guru menyampaikan firman Tuhan. Jujur itu sangat memberkati saya, sangat menguatkan iman saya dari hari ke hari. Paulus pun menuliskan surat kepada Timotius, yaitu di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi teladan, menjadi saksinya dimanapun kita berada.
Tidak terkecuali anak muda. Anak muda harus bisa menjadi berkat. Anak muda harus bisa menjadi teladan. Berkata-katalah yang baik, selalu bersyukur dalam segala hal, menggunakan hidupnya dengan sebaik mungkin, menyalurkan bakatnya kepada banyak orang, menjaga kekudusan hidupnya jauh dari pornografi, dari hal-hal yang menyeleweng dari firman Tuhan. Banyak kali anak muda zaman sekarang mengisi hidupnya, mengisi hati pikirannya dengan sampah, artinya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang begitu mengecewakan hati Tuhan. Namun kita sebagai anak-anak muda yang sudah percaya akan Tuhan Yesus harus mengisi pikiran dan hati dengan firman-firman Tuhan. Bukan dengan film-film porno, bukan dengan kekerasan, tidak. Kita bisa menjaga perilaku yang suci, perilaku yang mulia hanya dengan firman Tuhan. Hanya dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci, itu saja kuncinya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan godaan-godaan, dengan ajaran sesat, kita bisa melawannya dengan iman kita. Kita bisa memperkatakan firman untuk melawan setiap godaan. Sehingga kita menjadi anak muda, menjadi orang-orang yang berani tampil beda, yang berani melawan arus. Seperti ada lirik lagu seperti ini ya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Jadi kita harus berani tampil beda. Lawan segala kejahatan dengan iman yang sudah kita peroleh. Di tengah-tengah pandemi virus corona, kita bisa kok jadi teladan. Lewat kita di rumah saja, mengikuti segala protokol kesehatan, lalu kita bisa menyebarkan cinta Tuhan melalui sharing firman kita kepada teman-teman atau kepada saudara-saudara. Itu bisa kita lakukan dan tandanya kita sedang menjadi teladan bagi banyak orang. Orang-orang Kristen, orang-orang yang sedang mengenal Tuhan, terpanggil menjadi saksi Tuhan, bukan terpanggil menjadi orang-orang yang mempromosikan kejahatan. Taat yang total, bukan menjadi orang yang brutal. Dan saya percaya kita sudah memperoleh teladan yang begitu luar biasa dari Tuhan Yesus, ketaatan dan kerendahan hatinya. Dan kita harus bisa meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktinya apa? Menjadi berkat dan menjadi teladan. Saya mempunyai sebuah statement seperti ini. Remaja duniawi hidupnya terfokus pada diri sendiri, pribadi yang egois dan banyak gaya. Sedangkan remaja surgawi hidupnya terfokus menyenangkan nama Tuhan, pribadi yang peduli dan banyak karya. Kita ini banyak gaya atau banyak karya nih? Saya percaya kita semua orang-orang yang banyak karya. Kita menjadi berkat, menjadi teladan, bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan dari dalam hati. Kita bisa karena Roh Kudus menuntun kita semua. Ya, saya mengajak kita semua, yuk ya, kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, selama kita masih hidup, kita menjadi teladan. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajak kami untuk terus menjadi teladan, untuk terus menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, landasan dan fondasi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.